Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu ini, meski secara virtual, bersama channel Cahaya Guru, tempat kita berbagi inspirasi Islami dan amalan-amalan penuh berkah. Sahabat sekalian, pada kesempatan mulia ini, kita akan membahas sebuah zikir yang begitu istimewa dan penuh rahasia keberkahan, yaitu, Ya Hayyu Ya Qayyum, zikir yang disebut-sebut bisa membuka pintu rezeki yang tertutup, menenangkan hati yang gelisah, dan menjadi penyembuh bagi berbagai urusan yang terasa berat di dunia ini. Zikir ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih kuat lagi dampaknya jika diamalkan setelah salat duha, salat sunnah yang banyak orang masih lupakan, padahal pahalanya luar biasa. Mari kita buka hati kita, bersihkan niat kita, dan niatkan bersama untuk belajar, mengamalkan, dan menyebarkan kebaikan ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mencurahkan rezeki yang halal lagi berkah, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan berserah diri. Bagi sahabat yang saat ini diuji dengan kesulitan ekonomi, terlilit utang, kehilangan arah, atau sedang dalam pencarian jodoh, semoga video ini menjadi jawaban dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sailin. Sebelum kita membahas waktu terbaik untuk berzikir, mari kita renungi dulu arti dari zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, artinya, wahai yang maha hidup, zat yang tak pernah mati, tak pernah tidur, dan senantiasa mengatur seluruh urusan makhluknya. Ya Qayyum, berarti, wahai yang maha berdiri sendiri, zat yang tidak membutuhkan apapun, namun segala sesuatu bergantung kepadanya. Membaca zikir ini bukan sekadar mengucapkan dua kalimat, tapi adalah bentuk totalitas ketundukan, pengakuan kelemahan diri, dan penyerahan segala urusan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah di awal hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan salat ini. Bahkan dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa salat duha adalah bentuk sedekah untuk setiap sendi tubuh kita. Coba bayangkan, setiap hari kita bangun, tubuh kita diberi kekuatan, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, pikiran bisa bekerja. Maka salat duha adalah bentuk rasa syukur dan pengabdian atas semua nikmat itu. Waktu pelaksanaannya sangat fleksibel, dimulai sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Bisa dilakukan dalam 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan 8 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan 4 rakaat duha, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya hingga sore hari. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, ini janji langsung dari Allah melalui lisan Rasulnya. Tak perlu kita ragukan. Beberapa keutamaan utama salat duha antara lain: menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan salat duha dengan istiqomah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabat, lautan yang luas, begitu pula pengampunan Allah yang tak berbatas.
membuka pintu rezeki. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Wahai anak Adam, cukupkan aku di awal harimu dengan 4 rakaat, niscaya aku akan mencukupimu di sepanjang hari." Hadis riwayat Ahmad, dicintai oleh Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadanya 3 amalan. Puasa 3 hari dalam sebulan, salat duha, salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Rasulullah saja sangat menjaga amalan ini, tentu kita sebagai umatnya sebaiknya meneladani dengan semangat yang sama. Setelah salat duha, adalah waktu emas untuk berzikir. Dalam kondisi hati tenang, pikiran jernih, dan suasana pagi yang penuh keberkahan, zikir-zikir berikut bisa diamalkan. Istighfar, astagfirullahal azim, dibaca 33x. Permohonan ampun ini bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka jalan turunnya rahmat dan rezeki. Dalam Quran Surat Nuh 10-12, Allah berfirman bahwa istighfar mendatangkan hujan, anak, kebun, dan kekayaan. Kalimat Tauhid, La ilaha illallah, 3-41x. Kalimat ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Mengucapkannya dengan ikhlas dapat membersihkan akidah, menenangkan hati, dan menjadi pelindung di hari kiamat. Zikir inti, Ya Hayyu Ya Qayyum, 33x atau sesuai kemampuan. Dengan zikir ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang berkah, jiwa yang kokoh, serta dijauhkan dari kegelisahan, kemiskinan, dan kebingungan. Zikir pendek lainnya, Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, mengakui semua nikmat berasal darinya. Allahu Akbar, mengagungkan kekuasaan Allah. La ilaha illallah, meneguhkan tauhid kita setiap hari. Zikir-zikir ini bisa dibaca sambil berdiri, duduk, berbaring, karena yang utama adalah keikhlasan dan kehusyukan hati. Berikut adalah doa yang sangat dianjurkan setelah salat duha. Allahumma inat duha-duhauka, wal baha-bahauka, hingga akhir. Artinya, Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Jika berada di bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memohon rezeki, tapi juga memohon cara mendapatkannya yang halal, berkah, dan penuh rahmat. Ia adalah bentuk tawakal total, setelah kita berikhtiar lewat salat dan zikir. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini menjadi cahaya dalam hidup kita. Jangan tinggalkan salat duha, dan jangan remehkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Amalkan secara istiqomah, karena keberkahan itu datang bukan karena banyaknya bacaan, tapi karena konsistensi hati yang berserah padanya. Mari jadikan pagi kita penuh berkah, penuh zikir, penuh doa. Insya Allah hidup kita akan berubah, rezeki mengalir, hati tenang, masalah terurai, dan keluarga menjadi lebih harmonis. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke saudara dan sahabat lainnya. Insya Allah kebaikan itu akan terus mengalir sebagai amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.